perfect, atau kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya verb 2, verb 3 gitu ya. Sebenarnya nama kerennya untuk yang verb 2 ini ya past simple, dan verb 3 itu past participle. Jadi perubahan dari bentuk dasar ya, terus bentuk past simple dan bentuk past participle. Tapi penggunaannya yang past participle itu biasanya yang kita sering temukan sehari-hari, terutama untuk grammar dasar, adalah present perfect. Yang belum download silahkan di-download ya, seperti biasa di Google Drive yang ini. Oke, jadi yang file ketiga ini, past simple versus present perfect. Oke, aku buka ya. Sebelum nonton videonya, yuk buat Schoolers yang belum download aplikasi Schoolfast, yuk download sekarang gratis di Play Store juga App Store. Tunggu fitur-fitur terbaru dari kami yang bakal bantu keseharian kamu di bidang pelajaran juga lainnya. Dan buat kamu yang butuh dosis belajar lebih, download juga Dosam atau dosis Ambis yang bakal ngatur dosis belajar kamu karena Ambis ada dosisnya. Cukup donasi Rp10.000, kamu udah bisa dapetin soal-soal premium dari Dosam. Donasi kamu sangat berarti buat kita untuk lebih mengembangkan aplikasi yang lebih baik dari sekarang. Oke, jadi seperti yang sudah aku jelaskan dari awal, kalau belajar kita mulai dari namanya, formulanya, terus fungsinya. Yang punya pertanyaan, yang juga kalau nggak salah ada yang nanya ya, di komen, di grup, di channel Telegram, nanti akan aku bahas setelah kita selesai membahas formula ya. Jadi fungsi itu di akhir nanti ya. Kalau ada pertanyaan lainnya juga boleh. Oke. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu past simple, sama seperti present simple, cuma dia bentuknya ya sudah lampau, sudah lewat. Jadi perubahannya untuk yang terus di sini ya, am dan is menjadi was, untuk are menjadi were. Ya, gampangnya gitu aja sih, biar lebih gampang ingat. Oke, jadi ini sudah ada formulanya ya, bisa dilihat dari I itu dia di sini justru gabung dengan yang he she it ya. Kalau yang you we they pakainya were, yang I he she it pakainya was. Oke, ini bentuk positifnya, bentuk negatifnya, dan bentuk pertanyaannya ya. Karena ini termasuk mudah, kayaknya kita nggak perlu diulang lagi ya penjelasannya, karena sama persis kayak present simple, maksudnya untuk fungsinya apa aja ya digunakan kalau ada noun, adjective, adverb, kalau tidak ada verb begitu ya. Jadi kan verb itu wajib dalam bahasa Inggris, ingat ya. Jadi kalau misalnya nggak ada verb berarti kita berikan be gitu ya, menyesuaikan. Kalau she ya berarti she was, kalau they ya they were gitu. Untuk latihan formulanya ada yang negatif positif negatif dan pertanyaan ya. Untuk yang positif negatif berarti diisinya dengan was, were, atau kalau misalnya negatif jadinya was not atau wasn't juga boleh ya. Were not atau weren't. Oke, ya di sini 1 sampai 5 aja ya. Kayaknya nggak perlu on mic dulu ya karena masih mudah. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ketik linknya atau mau tulis di buku dulu ya, dikerjakan sesuai dengan subjek. Kalau it berarti menjadi pakainya was. She juga was ya. Kalau we pakai were. Kalau I was, dan kalau ada benda dihitung ya, karena ada cuma satu ujiannya, berarti dia masuk kelompoknya I, he, she, it. Jadinya the exam was gitu. Kalau bendanya lebih dari satu, misalnya the exams, berarti pakainya were. Nah, kalau teman-teman mau nyoba ketik juga bisa ya. Jadi jangan diklik show, tapi ketik gini terus cek. Ya, kalau sudah ada checklist berarti benar ya. Oke, jadi itu untuk positifnya. Lalu untuk negatifnya, kita coba dari 17 ya. Ya, not untuk we berarti jadinya weren't atau were not. They juga weren't, you weren't, he wasn't. Ya, jadi ini menyesuaikan subjeknya yang tadi sudah ada bentuk formulanya. Ya, untuk pertanyaan berarti kita pindahkan ke depan. Ya, masih mudah lah kalau ini menurut saya ya. Teman-teman juga pasti masih ingat. Tinggal pindahin aja was atau were-nya ke depan. Ya, jadi number 1 karena you menjadi were you tired yesterday. Ya. Terus kalau nggak ada pronoun, dia pakainya benda seperti ini, noun biasa, gimana? Ya dihitung, gitu ya. Dihitung aja. Karena di sini singular ya, semua yang uncountable atau tidak bisa dihitung. Ada countable, ada uncountable ya, noun itu.
Nah, weather ini nggak ada weathers gitu, nggak ada ya. Dia bentuknya uncountable, jadi singular. So, was the weather good? Gitu. Oke, kalau we, dia pakainya were ya. Jadi, were we too noisy? He pakainya was, berarti was he a doctor when he was young? Dan terakhir, they juga pakai were. Jadi, were they in the class last week? Gitu ya, jadi menyesuaikan dengan subjeknya. Terus kalau yang di tengah-tengah diselipkan berarti juga sama. Ya, kasih information question dulu yang 5W1H itu ya. Baru pakai be di tengah-tengah. Jadi what was that noise? Ingat ya. Kalau cuma ada satu singular pakainya was. What was that noise? Who was that man? Satu orang ya, man-nya. How was the weekend? Where was the money? Ya. Why was the door open? Oh, ini semuanya singular berarti ya. Contohnya yang plural. Nah, ini children termasuk plural ya. Kalau satu child, banyak children. Berarti, why were the children awake? Gitu. Oke, so sama aja kayak yang sebelumnya. Seperti present simple, cuma sekarang pakainya was sama were. Oke, sekarang baru kita bikin jadi kalimat ya. Ini udah dicampur, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pertanyaan. Sampai nomor 10 nggak ada negatif ya. Coba yang bawah aja kalau gitu. Oke, kita coba dari 11 sampai 15 ya. Oke, teman-teman silakan mic-nya dinyalakan. Kita coba yang positif dulu. Dari nomor 11, kalimatnya jadi gimana? You. Pakainya apa nih kalau you? Were. Ya, jadi kalimatnya you Were in the garden. You were in the garden. Oke, ya silakan yang lainnya yuk kita sambil baca bareng-bareng ya. Oke, terus 12 pertanyaan. Jadi gimana nih kalimatnya? What? What was his name? Ya, betul. Pakainya was. Kenapa pakai was? His. Karena His name. Namanya satu doang ya, singular. Mm-mm. Jadi kalau kepemilikan kita lihat name-nya ya. Kalau misalnya his books banyak, berarti were ya. Were. Oke. 13 kalimatnya negatif menjadi it was not cold. Ya, it was not cold. Terus 14 pertanyaan lagi. Jadi She was beautiful. Was he beautiful? Was she beautiful? that's right. Jadi question 15 terakhir negatif lagi. She wasn't not be my wife at the time. B-nya nggak perlu ya, sudah betul. She wasn't. Jadi B itu adalah kita memilih. Iya, kita pilih pakai was atau were gitu. Dan penempatannya ya nggak ngaruh ya dia taruh di mana. Yang penting kita tahu, oh kalau B itu harusnya taruh di tengah-tengah untuk yang depannya ada ini question. Berarti what was his name ya. Kalau ini it wasn't gitu. Ini harus di depan, was she beautiful. Jadi B itu kita memilih yang menyesuaikan. Kalau ditanya B ada berapa, sebenarnya ada 8. Banyak banget ya. Kita kemarin udah belajar am, is, are. Sekarang belajar was, were. Ya, nanti ada juga bentuk-bentuk lainnya seperti be dasar, terus been, dan juga being. Ya, itu ke-8-nya itu adalah bentuk be. Oke, sudah bisa ya kita bikin yang be. Sekarang kita coba yang other verbs. Kalau other verbs, ini yang kemarin teman-teman udah kerjain lewat game. Ya, jadi memang perubahannya itu ya harus dihafal ya, mau nggak mau. Karena memang tidak ada polanya gitu. Mana yang reguler, mana yang irregular ya nggak ada. Ya, hafalan gitu. Jadi taunya sleep, kenapa jadi slept, kenapa nggak slept misalnya ya, tambahin ed. Ya karena dia termasuk irregular, tapi alasannya kenapa masuk irregular ya nggak ada ya. Jadi ini yang disebut bahasa itu arbitrary. Itu dari sananya. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya mana suka. Gitu. Jadi memang harus dihafal. Oke, so enaknya kalau di bagian verb ini adalah kita cuma perlu menghafal yang positif. Karena yang lainnya itu nggak ada perubahan. Ya, jadi negatif terlepas dari katanya apa dan subjeknya apa, dia tinggal ditambahkan did not atau didn't. Gitu, ya. Jadi katanya tidak berubah, bentuk dasar aja, tetap sleep. Gitu. Positif juga sama sih ya, subjeknya nggak ngaruh. Itu enaknya sebenarnya.
Yang penting perubahannya semua menjadi verb 2 gitu ya. Nama kerennya past simple, tapi kita sering nyebutnya verb 2 gitu. Terus untuk pertanyaan juga sama, tinggal taruh did di paling depan, atau kalau ada ini ya tadi 5W1H, berarti did-nya di tengah-tengah sebelum subjek gitu. Ya, jadi menurut aku sih kita nggak perlu latihan yang negatif dan pertanyaan ya, karena pasti sama gitu terus. Jadi lebih baik kita coba latihan yang irregularnya aja. Ya, kemarin kan sudah ada listnya tuh ya, buat yang nggak hafal boleh dilihat, dibuka ini listnya, atau cari di internet juga pasti banyak ya yang irregular gitu. Kalau yang regular sih kayaknya aneh kalau kita latihan regular ya, karena cuma ditambahin id ya buat apa gitu. Jadi lebih baik kita latihannya yang banyak perubahan aja gitu, biar sekalian ngafalin. Oke, silakan dibuka listnya kalau belum hafal. Yang udah hafal diingat-ingat, silakan dikerjain sendiri dulu ya. 5 soal. Hear berubah jadi apa? Read berubah jadi apa? Speak jadi apa? Understand, forget jadi apa? Verb 2 ya. Berarti kalau di list, dia masuknya yang di tengah. Yang paling kiri itu verb dasar, base verb. Yang kedua past simple atau verb 2. Yang ketiga past participle atau verb 3. Oke, jadi kita lagi belajar untuk past simple ini pakainya verb 2. Udah dicari ya perubahannya jadi apa? Oke, coba kita baca bareng-bareng ya. Number 1, kalimatnya berarti jadi gimana nih kalau verb 2? I heard a new song on the radio. Ya, betul pakai heard ya. Very good. Oke. Lagi yang kedua, kalau read perubahannya jadi I read three Read. books. 3 books last week. tuh perubahan tulisannya nggak ada yang beda, tapi cara bacanya seperti merah ya, red. Red. Iya, jadi walaupun tulisannya persis sama, verb 1, 2, 3 tetap read, tapi bacanya berubah. Verb 2, 3 jadinya I read 3 books last week gitu. Seperti warna merah ya. Oke, silakan dicari lagi. Kalau speak berubah jadi apa? They? Spoke. Tuh, jadi spoke. Very good. That's right. Oke, number 4, understand berubah jadi? Understood. Oke, kalau forget berubah jadi? Forgot. Forgot. Oke, ya udah bisa yang positifnya. Jadi ingat, kalau verb hanya positif aja yang berubah. Gitu. Kalau negatif dan pertanyaan, tinggal tambahkan didn't atau did gitu ya. Jadi kita bisa langsung latihan yang mixed. Oke. Coba kita praktikkan tadi ya. Kalau negatif, tinggal tambahkan didn't. Ya, verbnya tetap nggak berubah, verb dasar. Berarti number 1 menjadi I Didn't bring. Iya, nggak perlu dikasih apa-apa, tinggal kasih didn't, udah jadi. I didn't drink. Beres, iya. Nggak perlu kasih apa-apa ya. Karena ada verb, ingat. Kalau sudah ada verb, nggak perlu was atau were lagi. Ya, kalau sudah ada verb, verb aja. Kalau nggak ada verb, baru pakai was atau were. Misalnya, aku adalah dokter, ya kan? I was a doctor. Atau bukan, I wasn't a doctor. Tapi kalau misalnya sudah ada verb, nggak perlu lagi ya, I was drink gitu misalnya, nggak perlu ya. Jadi kita, kalau untuk simple ya, ini kan belajar yang aspek simple, cukup langsung pilih aja. Yang be pakai was were, yang verb itu perubahannya tergantung dia positif atau negatif ya. So, number 1, negatif, cukup tambahkan didn't. Verbnya nggak berubah, didn't drink. Nah, kalau nomor 2, ini positif, jadi harus berubah ya. Get on, berubah menjadi apa? She. Boleh dilihat di tabel kalau belum hafal, get berubah menjadi apa? Didn't get on. Betul, she got on ya, karena ini positif, jadi harus berubah. Gitu. Iya, jadi bisa dibedakan ya, 1 dan 2. 1 negatif, tambahkan didn't, verbnya nggak berubah. Kalau 2 positif, verbnya harus berubah. Gitu. Sekarang nomor 3, pertanyaan. Pertanyaan, verbnya juga nggak berubah. Tinggal ditambahkan did di tengah-tengah sebelum subjek. Ya, jadi kalimatnya nomor 3 menjadi what time Did he get up? Iya, betul ya. Benar-benar cuma tambahin did aja. Udah, he get up-nya tetap sama. 4 juga sama berarti ya. Where Did you get up? Iya, betul.
Coba lagi ya. Yang 5 negatif. Berarti yang ada verbnya tetap sama, tapi ditambahkan didn't ya. Berarti 5 menjadi I Didn't change. betul. Nah, kalau 6 positif, harus diubah ya. Lihat lagi tabelnya kalau belum hafal. 6 menjadi we Woke up. woke up. 7 pertanyaan. Jadi, what? Did he give? Did he guide? What did he give? Betul, nggak berubah ya. Terus, ini ada bentuknya ini nggak ada di tabel ya. Ini termasuk regular. Ini aku kasih tahu aja. Receive itu regular, berarti tinggal tambahkan D. Oke, berarti positifnya menjadi Receive. I received gitu ya. Karena dia regular, jadi nggak akan ketemu kalau kamu cari di tabel gitu ya. Oke, 9 negatif lagi, jadi we Didn't use. Betul. Sekarang yang 10 pertanyaan, jadi Did he? She make coffee. Make. betul. Oke, excellent. Sudah bisa ya. Kita bikin bentuk past simple formulanya dulu ya. Oke, nah sekarang kita mau ke present perfect atau verb 3 ya, cara pemakaiannya, baru terakhir nanti fungsi. Oke. Untuk formula present perfect, depannya harus diberikan have atau has sebelum ke verb 3. Ya, jadi verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri kalau mau jadi verb. Mungkin teman-teman udah ada yang belajar TOEFL misalnya, atau udah terbiasa nulis juga ya, pasti bisa udah kenal lah dengan verb 3 yang fungsinya menjadi misalnya pasif ya, verb 3 yang fungsinya menjadi adjektif juga bisa ya. Tapi di sini verb 3-nya benar-benar berfungsi sebagai verb. Maka depannya harus diberikan have atau has ya. Untuk present ya, kalau past berarti had, ya ada juga having, tapi itu kita nanti dulu ya. Fokusnya ke present aja. Present perfect. Jadi berikan have atau has sebelum verb 3. Wajib ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh itu bisa toh disingkat menjadi apostrof s gitu ya, bisa, betul. Tapi tetap he has eaten ya, bukan he is eaten. Beda artinya. Ya, apakah boleh apostrof f jadi is? Boleh juga, tapi nanti jadi pasif gitu ya. Misalnya it's eaten, misalnya di sininya ya, pengen diartikan itu dimakan, it is eaten, berarti it-nya mengacu pada makanannya. Tapi kalau misalnya ini mengacu pada hewan peliharaan misalnya ya, it has eaten kan juga bisa. Jadi makan atau dimakan. Nah, makanya bahasa Indonesia kita juga harus bagus ya kalau belajar grammar untuk tahu mana aktif pasif. Sekarang kita belajar aktif ya. Ini 4 pertemuan ini semuanya aktif. Oke? Jadi semuanya ini artinya makan ya. Sudah makan lebih tepatnya. Karena ada have atau has. Nah, berarti kalau di bawah yang not artinya belum makan gitu. Oke, jadi ada bentuk full atau bentuk singkat ya. Jadi jangan bingung lagi kalau ketemu apostrof s itu artinya boleh juga menjadi has. Ya, kalau apostrof vi sih udah pasti have gitu ya singkatan. Untuk yang bawah, kalau ada yang pernah dengar singkatannya, kenapa nggak he's not misalnya? Ya boleh juga sebenarnya sih ya. He's not atau I've not gitu, tapi lebih jarang aja. Lebih sering kita dengarnya haven't atau hasn't kalau mau disingkat yang bentuk negatifnya. Oke, jadi ini formulanya untuk positif dan negatif. Untuk yang bawah pertanyaan ya tentu nggak ada singkatan ya, karena taruhnya di depan atau di tengah. Oke, kalau yang ini mungkin kita harus bahas satu-satu ya, dari yang positif negatif, pertanyaan, baru di mix. Silakan lihat tabel lagi kalau belum hafal. Past participle atau verb 3 berarti adanya di yang paling kanan ya. Jadi setelah bentuk dasar, perubahan kedua, sekarang perubahan ketiga. Oke, jangan lupa kalau ada yang sebelum verb 3 wajib dikasih have atau has. Nah, ini positif semua nih 5 soal ya. Berarti kalau I, kita pakainya have ya. Kemarin sudah kan, kalau nggak salah di pertemuan pertama deh, udah aku bahas juga perbedaan have sama has ya. Ya, have untuk yang I, you, we, they. Has untuk he, she, it. Oke, ini kalau mau diketik, atau bisa juga klik show. Oke, jadi harus kasih have atau has sebelum verb 3. Kita coba ya kalimatnya. Nomor 2 menjadi gimana? She has eaten octopus. Iya, verb 3 ya, jangan verb 2. Kita udah pindah sekarang ke verb 3. She has eaten atau she's eaten. Betul.
Terus nomor 3, they. Have They gone. have. They Verb 3-nya gone. Iya. went. Iya. Kalau went verb 2 ya, gone verb 3. Jadi kita udah masuk ke verb 3 sekarang. They have gone to Scotland. Oke, kalau yang nomor 4, we have read that. Iya, betul. Cara bacanya udah bener semua ya. We have read. Iya, atau we read. Terakhir, ini termasuk regular. Berarti he has. Iya, enaknya gitu. Kalau regular ya, tinggal tambahin aja D-nya. He has lived here. Nah, jadi nggak akan ketemu memang di tabel. Tapi kan kita tahu regular tinggal tambahin ed. Oke, ini yang positif ya. Oke, untuk negatifnya tinggal tambahkan not di tengah-tengah. Berarti ini tadi sudah tahu ya, go jadi gone. Kalimatnya menjadi We have not gone to. We haven't gone to Paris. Iya, boleh. Haven't boleh, have not boleh. Oke. Kalau yang number 2, jadi she hasn't seen the Lord of the Rings. ya. Good. Yang masih jawab so, dilihat lagi ya. Seen yang ketiga. Tuh. Untuk nomor 3, He has met my mother. ya, very good. Met, hasn't met. Yang 4, They have visited ini bacanya sane ya. house. Oh, itu Saint Paul's, iya. Terus untuk yang endingnya ada T atau D gitu ya, ketika ketemu dengan regular verb harus ada suaranya. Jadi jangan visit doang, tapi visited. Gitu. Ada suara E-nya atau I-nya, visited. Gitu. Oke, terakhir nomor 5, no jadi apa? I haven't known him for 14 months. Ya, excellent. Known, iya. Oke. Lama-lama pasti hafal kok kalau coba lagi terus latihan ya. Oke. Sekarang untuk yang pertanyaan dulu ya. Jadi kita taruhnya di depan gitu. Have atau has-nya taruh di depan, baru subjek, baru verb 3 ya. Berarti yang number 1 menjadi have you read. iya, have you read, betul. Yang number 2 jadi Has he been late for me? has she been late. Been ya verb 3-nya. Number 3 Has he met your family yet? has he met your family? Yes, has he met, betul. Number 4 Have they lived here as long as we have? They live here as long as we have. yes, dan terakhir 5 Have you gone to Australia? iya, lama-lama hafal kan ya. Karena kita ulang terus ya verbnya. Oke, satu lagi yang di tengah-tengah ya, dari 11 sampai 15 ya. Jadi diselipkan di sini. Kalimatnya menjadi where. Have you been? Have you been? Betul, where have you been. Oke, terus nomor 12 jadi How much coffee have you drunk today? good. Pakai A bacanya drunk. Good. 12 What have you done today? Betul. Dan 14 How long has he Work here. Work here. ya, betul regular. Dan 15 Why have you iya, betul. Very good. Aku sekalian kasih tambahan ya untuk pronunciation-nya. Untuk yang belakangnya regular seperti ini, cara bacanya itu aspirated atau keluar udara. Jadi kayak biasa aja work-nya, terus D-nya itu kayak keluar udaranya. Boleh dicoba teman-teman kalau mau worked. Gitu. Worked. Ya. Jadi bukan worked, beda ya. Jadi yang ada suara I-nya khusus T and D ya, seperti visited.
decided, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang selain itu, suaranya aspirated D ya, keluar udara, worked, gitu, worked. Oke, terus yang 15, ini kalau ada GHT, GH-nya kayak nggak dianggap ya, langsung T aja. Jadi, jawabnya, bacanya brought, gitu. Bukan, nggak ada suara G-nya, atau hanya nggak langsung T aja, brought, gitu ya. Tapi ini masalah pronunciation aja, oke? Biar lebih native-like, oke? So, worked sama brought. Oke, sekarang kita campur ya, dari yang positif, negatif, dan pertanyaan. Jadi kita menyesuaikan kalimat yang diberikan di sini. Oke. Number one di sini positif ya. Berarti kalimatnya menjadi you Have kept for Keep 3 a years. bit for 3 years. Oke, cara bacanya seperti sleep jadi slept, berarti keep juga jadi kept. Gitu ya. Jadi kalau ada satu aja biasanya pakai e ya, seperti met ya, set, slept, kept. Oke. Lanjut nomor 2 pertanyaan. Berarti menjadi Have you ate Thai food before? Food before. nih, form 3 jangan lupa. Form 3 ya. Have you Ate eaten? Thai. Iya, eaten ya Have you kalau eaten form 3. Thai? Nggak apa-apa kalau belum hafal, memang pelan-pelan. Dilihat aja tabelnya. Oke, 3 ini dia termasuk regular ya. Nah, tambahin id, berarti kalimatnya menjadi Has it rained Has it all day? rained? iya, betul. Good ya, pertanyaan. Jangan lupa dilihat tanya-tanyanya. Has it rained? 4 pertanyaan lagi. Jadi gimana? Who Have we forgotten You to forgotten invite? Who have we forgotten to invite? iya, forgotten, betul ya. Forgotten. Iya, dia termasuk irregular, jadi forgotten. Oke, satu lagi ya. Yang negatif, kalimatnya jadi We haven't heard that song already. We haven't heard That song that song already. already. yes, betul. Good. Untuk pronunciation-nya, kalau yang bentuk dasar bacanya pakai i, betul ya, hear gitu. Tapi kalau untuk verb 2 dan 3 pakai heard. Heard. Gitu ya. We haven't heard. Oke, sudah bisa ya bikin formulanya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Fungsinya juga aku jelaskan dulu, baru nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Oke, sekarang rangkuman fungsinya. Sebenarnya ada 4 di sini, tapi bentuk apa ya, simpelnya gitu ya, adalah yang relevansi biasanya. Ini yang dipakai orang-orang untuk menentukan pakai yang mana gitu ya. Karena memang kalau kita sebagai pembaca gitu ya, hanya tahu maknanya dari time signal yang diberikan. Misalnya time signal yang ini kan hafalan ya. Tapi sebenarnya yang menentukan makna dia mau pakai yang mana gitu ya, masih relevan atau tidak, tentu yang bicara atau yang menulis gitu. Jadi biasanya sih kalau secara umum dipakainya ini relevansi. Masih relevan nggak sih gitu. Ya, kalau udah benar-benar udah lewat, ya udah berarti kita pakai past simple. Tapi kalau masih berhubungan sampai sekarang masih relevan, pakainya present perfect ya. Jadi niatnya itu kan yang tahu juga yang ngomong dan yang nulis ya. Jadi kenapa dia bisa pakai new di sini? Karena dia udah nggak ngobrol lagi sama Julie. Gitu. Kalau I've known Julie sampai sekarang masih sering ketemu, masih kenal Julie. Gitu. Jadi sebenarnya intinya itu yang menentukan adalah speakernya ya. Tapi karena kita sebagai ya yang ngerjain soal gitu ya, biasanya kita dibantu dengan time word. Makanya kemarin pas quiz ada yang nanya ya, kenapa today pakainya present perfect ya? Karena kita lagi belajar proper English gitu ya. Nggak salah sih kalau mau pakai past simple gitu ya. Cuma biasanya kalau past simple itu menunjukkan yang sudah lewat ya, sudah finish time word. Kalau masih sekarang, hari ini gitu ya, minggu ini, bulan ini, itu biasanya belum selesai. Jadi lebih cocok nanyanya itu udah lihat Julie belum gitu, bukan lihat Julie nggak tadi gitu. A bit different gitu. Karena ada kata today dia pakainya yang present perfect ya. Jadi memang ini ya hafalan lagi gitu ya. Terus kemarin juga ada yang nanya untuk on the day ya, before her exam gitu. Jadi memang kalau ada past perfect, mungkin nanti bisa aku jelaskan lebih lanjut di akhir. Perbedaannya kenapa nggak pakai past perfect di situ walaupun ada kata before, karena yang difokuskan adalah harinya. Ya, yang kita lihat adalah the day before her exam.
harinya itu adalah satu titik di masa lampau. Sama seperti yesterday, sama seperti 2 days ago, last night, in 2015. Ya, ini adalah satu titik di masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan lain. Ya, mungkin teman-teman sudah ada yang belajar mengenai kapan past simple dipakai dengan past perfect ya, bukan present perfect. Contohnya, misalnya, I had eaten, bukan I have, tapi I had eaten, ya, before my mom came home. Nah, ini nanti bisa dipelajari mengenai pemakaian kenapa boleh pakai had eaten di sini ya, karena ada came, yaitu kegiatan lainnya. Jadi kalau ada dua kegiatan, biasanya kita akan memakai yang satu pakai aspek lain, yang satu juga aspek lainnya untuk menunjukkan mana yang terjadi duluan. Jadi sudah makan kegiatan duluan sebelum ibunya pulang gitu. Tapi karena di kuis kemarin tulisannya adalah the day before her exam ya, bukan before she did her exam gitu ya. Jadi fokusnya adalah di harinya gitu ya, di the day-nya terus baru gitu. Jadi cukup dengan kata she broke her leg aja. Gitu ya. Jadi nggak perlu pakai had broken karena tidak dibarengi dengan kegiatan lain. Ini kalau mau pakai penjelasan ini ya, apa namanya, yang formal English banget gitu, yang harus ada alasannya gitu. Tapi kalau ditanya, boleh nggak pakai had broken gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga. Gitu, karena pemakaian kapan pakai ya, past perfect atau past simple itu harusnya dibarengi, atau maksudnya ada dua kegiatan. Kalau cuma satu kegiatan, lagi-lagi balik ke speakernya ya. Yang ngomong itu pengen pakai kata udah atau enggak gitu. Cuma dia mematahkan ya, dia kakinya patah gitu di hari sebelum ulangan atau kakinya sudah patah di hari sebelum ulangan gitu. Jadi kita kan sebagai yang ngerjain soal cuma bisa mengerjakan sesuai time signal yang diberikan ya. Jadi kita ya ikutin aja aturannya. Beda sedikit dengan yang dimaksud ya. Kalau yang dari makna, hati, intention, penulisnya, speakernya tentu boleh. Okay. Oh, sorry, ada yang nyala ya. Ada yang nyala tadi mic-nya, boleh dimatikan dulu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah time word yang membantu kita untuk menentukan pakai yang mana, past simple atau present perfect. Kedua, relevansi. Ketiga, hasil atau pengaruh. Ya, jadi kalau misalnya hasil atau pengaruh ini biasanya juga dibarengi dengan finished time word atau unfinished time word. Kalau yang finished itu lebih mudah, ya jelas kehilangan kuncinya kapan. Dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Dia cuma kayak lagi curhat gitu, lagi cerita, kemarin kehilangan kunci. Nah, tapi kalau di sini ya kata-kata seperti oh no, nanti juga jadi time signalnya ini ya. Oh no, ow gitu, ouch gitu. Oh my god, gitu-gitu itu bisa membantu juga karena menunjukkan baru saja terjadi gitu dan ada hasilnya. Oh, karena dia kehilangan jadi nggak bisa masuk rumah. Atau misalnya ow gitu, I've broken something gitu ya. Can you help me please? Ya, jadi kenapa nggak pakai I broke? Kenapa pakai I've broken? Karena menunjukkan hasil yang relevan gitu ya dengan saat ini gitu. Jadi hasil atau pengaruh itu bisa juga diberikan time signal dengan tadi ya apa sebutannya itu kayak ekspresinya gitu. Kita bisa oh ini baru aja kejadian nih gitu. Dibandingkan yang ini cuma sekadar cerita aja, udah lewat, udah nggak relevan. Nah yang terakhir pengalamannya maksudnya experience gitu ya, udah pernah berapa kali misalnya kayak di quiz kemarin ya kan, sudah pernah ke Paris berapa kali. Nah kalau orangnya masih hidup ya ada kemungkinan akan ke sana lagi kan gitu. Jadi kita pakainya present perfect ya, sudah pernah ke Meksiko 3 kali gitu. Tapi kalau sudah meninggal ya nenek buyut gitu, kita langsung pakai past simple saja gitu. Sebenarnya kalau orang meninggal sudah otomatis sih pakainya past simple. Kalaupun ada ya pasti past perfect, past continuous misalnya. Jadi selalu pas ya kalau sudah meninggal gitu. Oke, jadi ada 4 ya. Kita bisa lihat dari time signalnya. Kedua, relevansinya. Ketiga, hasil atau pengaruhnya dengan masa kini. Dan terakhir, orangnya. Ya kalau ini pakai pakai logika ya. Misalnya nenek buyut ya kemungkinan sih sudah meninggal ya. Apalagi nih cerita waktu dia masih hidup dia ke Meksiko 3 kali gitu. Jadi walaupun nggak ada waktunya tapi kita bisa pakai logika gitu. Oke. Nah, satu lagi sebenarnya sebelum selesai nanti di latihan gabungan ya. Aku akan menunjukkan tapi di latihan yang kedua aja.
Oke, kita mulai dari yang latihan pertama karena masih mudah. Ini kita langsung bandingkan gitu yang nomor 1 dan nomor 2 karena kebetulan verbnya sama dan tentukan dulu mana yang sudah nggak relevan. Itu dulu ya. Nanti untuk yang selanjutnya di latihan kedua. Oke, latihan pertama ini katanya sama persis 1 dan 2 sama-sama pakai kata lose. Terus tahu dari mana kita pakai lost atau have lost ya? Karena kan I di sini. Have lost gitu, bukan has lost. Nah, kita harus lihat time signal yang diberikan. Number 1 ada last night. Kalau number 2 ada can you help me look for them? Oke, jadi yang pertama menunjukkan, oh udah nggak relevan nih, udah lewat. Dia cuma lagi curhat semalam kehilangan kuncinya, sampai harus nelpon temennya biar bisa masuk. Tapi kalau kedua, baru aja kejadian, minta tolong dibantu cari. Ya, jadi dari situ kita tentukan, oke, berarti number 1 yang past simple, number 2 yang present perfect. Oke ya, kalau kehidupan sehari-hari ya, realnya tentu nggak akan begini dibandingkan, tapi kan kita latihan dulu untuk bisa ya membedakan mana yang past simple atau past present perfect. Jadi ini pasti salah satunya itu past simple, salah satunya present perfect gitu ya. Oke, coba lagi teman-teman lihat ya, 3 dan 4. Di sini time signalnya 3 times, di sini ada last year. Oke, aku tanya dulu ya, mana yang sudah tidak relevan? 3 atau 4? 4 ya, betul, karena last year. Iya, very good. Jadi bisa dilihat 3 itu menceritakan, oh so far udah pernah 3 kali ke Paris. Gitu. Tapi kalau last year udah lewat, ya udah, gitu. Nggak akan nambah lagi. Ya last year I went to Paris. I visited Paris. Udah. Oke, kita coba sekali lagi ya. 5 dan 6. Aku nggak kasih tahu nih, kalian baca sendiri. Silakan dibaca dulu. Pasti ada kok kata kuncinya di situ yang menunjukkan sudah tidak relevan atau masih relevan. Oke, silakan dibaca. Sudah ketemu ya? Oke, dari nomor 5 dan 6, mana yang sudah nggak relevan lagi? 5. 5, ya sudah meninggal, betul ya. Jadi teman-teman bisa tahu, oke, kalau nomor 5, kita pakainya apa? I? New. Nah, udah nggak relevan langsung I knew. Kalau yang masih relevan, 6, I've known. gitu ya. Jadi bisa dibedain. Oke, kalau 7, 8 mungkin aku kasih tahu sedikit karena ini agak cultural juga ya. Kalau 7 jelas ada since, sejak. Ya, berarti sampai sekarang masih jago. Tapi kalau 8, orang native speaker itu akan pakai at school or at university untuk menceritakan zaman dia masih sekolah. Jadi sekarang sudah enggak. Oke, berarti 8 yang tidak relevan. Ya, kalau 7 masih sampai sekarang masih jago. Oke, jadi kalimatnya gimana nomor 7? I Have played. Iya. Aku udah main hoki dari kecil sampai sekarang. I have played. Kalau yang 8, she? Play. Iya gitu. She played aja. Kelihatan ya bedanya ya? Oke. Jadi kalau misalnya masih ada hubungannya sampai sekarang seperti 7, masih jago, dari kecil sampai sekarang masih I have played. Tapi kalau zaman sekolah aku main hoki, sekarang udah enggak gitu. Apalagi ada kata-kata she didn't like it juga ya, jelas banget itu in the past. Jadi she played aja. Oke, ya coba kita bandingin lagi sekarang. 9, 10, 9 dia lagi minta maaf. Terus juga bilang aku bakal telat nih. Kalau 10 dia cerita, udah ketinggalan bus, ketinggalan pesawat, sial banget ya. Oke, jadi 9 dan 10 mana yang sudah tidak relevan? 10. Oh, betul ya, yang 10 udah nggak relevan. Udah lewat, dia cuma curhat aja. Ya, kalau yang 9 masih. Berarti yang 9 kalimatnya menjadi sorry, I Miss. Kalau masih relevan, sampai sekarang masih ya? Iya. Baru aja, aku udah ketinggalan bus nih, gitu. Jadi aku bakal telat. Kalau 10 dia cuma curhat. Berarti cukup pakai past simple. Menjadi I miss aja. Oke, ya nggak apa-apa sambil dicerna ya. Jadi kita harus logikanya jalan juga. Mana yang udah nggak relevan, mana yang masih. Oke, coba lagi ya. 11 dan 12. 11 dia bilang bulan lalu. Oke, tapi kalau 12, sorry, John nggak di sini sekarang.
Gitu. Jadi, mana yang sudah tidak relevan? 11. 11. Tuh. Kalau udah nggak relevan, berarti langsung aja simple. Past month, When. When. when, betul. Kalau yang ini, pakainya yang perfect. Berarti he Has gone. Has gone. betul, gitu. John udah nggak di sini nih, dia udah pergi. Yes. Oke, lagi ya. 13, last week. Kalau yang 14, finally, akhirnya, I'm so happy. Senang banget, udah selesai juga. Oke? Berarti yang nomor 13, pakainya we Finished. Iya, finish. Kalau 14, I Have have finished. Udah makin ngerti nih. Lanjut lagi, 15 yesterday. Kalau 16 this week. Udah 3 kali ketemu sama Julie. Kalau 15 kemarin. Ya, berarti yang 15 yesterday I So. I saw. oh, betul. Terus kalau yang 16 I Have seen. Seen. ya, gitu ya. Jadi kalau 15 cuma kemarin aku ketemu. I saw. Ya. Jadi kalau 16 aku udah ketemu 3 kali. Jadi ada kata sudahnya itu yang menunjukkan so far gitulah kira-kira ya sejauh ini. Mungkin nambah, mungkin. Ya bisa aja ketemu lagi 4 kali, 5 kali di minggu ini. Tapi kalau 15 ya udah nggak relevan. Kemarin udah lewat. Oke. Kalau sekarang 17 18, 17 pakai kata since, sejak. Kalau 18 when, ketika, saat masih kecil. Oke, jadi 17 dan 18 mana yang sudah tidak relevan? 18. Iya, 18 udah lewat ya. Sekarang udah nggak di London lagi. Very good. Berarti yang 17 kalimatnya menjadi she Has lived. Sampai sekarang masih di London. Kalau 18 she Lived. Tuh. Sekarang terakhir 19 dan 20, yang 19 today, hari ini ya. Berarti masih bisa nambah nih 13-nya. Tapi kalau 20 udah lewat yesterday. Jadi yang 19 menjadi I Drunk. Have drunk. Iya, have dulu ya, jangan langsung verb 3. I have drunk. Kalau 20 I Drunk. bacanya pakai E, betul. I drank. Iya. Jadi kalau tulisannya A bacanya pakai E, kalau tulisannya U bacanya pakai A ya. Ingat aja beberapa formula sama kok I, maksudnya suaranya ya, I, E, A gitu. Sing, sang, sang, drink, drank, drunk ya. Lama-lama hafal bentukan. Oke, jadi ini kalau dibandingkan ya. Aku yakin sih kalau dibandingkan nggak terlalu susah ya, karena kan pasti satu jawabannya past simple, satu present perfect. Terus gimana kalau udah dicampur? Nah, ini yang latihan selanjutnya. Oke, kalau yang ini kita bisa pakai catatan yang tadi ya, boleh lihat PDF-nya. Boleh juga pakai beberapa yang akan aku kasih tahu sekarang ya. Oke, pertama ya, ini jelas ada di yang tadi ya, di catatan PDF. Ada kata this morning yang menunjukkan dia unfinished time work. Pagi ini, ya, berarti menunjukkan sudah lihat 3 mobil polisi, mungkin nambah. Gitu. Ya, jadi kita pakainya I Have seen. I have seen, bukan I saw, ya, karena masih this morning. Bisa nambah. Tapi nomor 2, ini seperti yang tadi ketinggalan pesawat, ketinggalan bus. Dia lagi curhat, dia lagi cerita. Jadi kalau ada order, urutan, itu hampir selalu pakai past simple aja. Sampai rumah, terus buka koper, terus tidur, semuanya cukup past simple aja. Ya. Oke, kita coba. Dari yang pertama, kita pakainya apa? After he. Kalau simple, arrive jadi regular ya. Berarti after he. Regular tinggal ditambahin D, guys. Jadi, arrived, gitu. Ini juga regular ya, berarti he unpacked. Dan terakhir, part 2 dari go, jadi When. iya. Jadi kalau ada urutan, order, kita pakai past simple aja ya. After he arrived home, he unpacked, and went to bed. Gitu. Semuanya cukup past simple aja.
Oke, dan nomor 3, ini yang tadi aku contohkan baru aja terjadi. What's wrong gitu. Atau ada oh no misalnya, atau ow gitu ya. Itu menunjukkan dia harus pakai present perfect. Berarti kalimatnya menjadi I Have broke. Broke. Berbeda ya, broken. Iya, I have broken gitu. Nah, terus yang nomor 4 ya, itu kan pakai logika nih kita. Pasti kakek nenek kita kenalnya in the past, ya, sebelum mereka menikah. Jadi dua-duanya kita pakai yang sudah lewat ya, pakai yang sudah tidak relevan lagi, past simple. Berarti my grandparents only New. before they Got. got married. Both happen in the past, sudah nggak ada hubungannya sama sekarang. Nah, ini kan termasuk mirip dengan yang tadi ditanyakan ya di channel Telegram. Kenapa nggak pakai bentuk had known misalnya ya, past perfect? Kan sudah kenal. Ya, jawabannya boleh juga ya. Karena di sini kita lagi belajarnya past simple or present perfect, tentu soalnya cukup jawab dengan past simple aja. Tapi kalau misalnya lagi ngerjain TOEFL, mau yang lebih rigid lagi gitu ya, harus saklek banget kan kalau TOEFL ITP itu. Ya, kita akan pakai bentuk had known each other. Gitu. Itu bukan berarti new salah ya. Secara arti ya boleh-boleh aja. Karena kenalnya kan in the past ya. Nikahnya juga in the past. So, we can use past simple for both of them. Knew each other, terus got married. It's fine. Ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Masih di London sampai sekarang. I love it here. Berarti kalimatnya menjadi I've been. Betul. I have been in London. Sudah di sini selama 3 tahun. Aku senang. Gitu. Nah, jadi ini harus lebih lebih jalan lagi nih ya logikanya, sambil matanya juga lebih jeli melihat time signal. Oke, 6 enak ya, jelas banget. Last night. Nah, berarti we we saw last night. Oke. Ini 7 juga pakai logika ya. Ini menceritakan ya pasti sesuatu atau pengalaman yang terjadinya di masa lampau. Ya, curhat. Dia dulunya guru, habis itu jadi musisi ya. So just use past simple. Oke. Kalimatnya menjadi he. Tadi B yang cocok untuk he apa? Was a teacher, terus become menjadi Came. Betul. Ya, kita pakai verb 2. He was a teacher before he became a musician. Ya. 2 things that happened in the past. Oke. Sama, nomor 8 juga ya. Dia lagi curhat nih. Oh, itu bosnya masuk dalam ruangan. Terus kita tahu dia pasti ada yang mau dipecat. Ya, so just use past simple. Karena udah nggak relevan. Dia cuma lagi curhat aja. Oke. Walk termasuk regular ya. Berarti berubahnya menjadi when the boss Walk. Iya, betul. Terus we Knew. Yes, both in the past. Oke. 9 juga enak nih, ada last week. Nah, jelas ya. Berarti the children Broke. broke aja. Oke, 10 juga sama, jelas. Last year, berarti he Saw. Iya. Nah, kalau 11, ini contoh yang aku bilang ada hasilnya. Ya, ada pengaruhnya sampai sekarang. Karena dia telah gitu ya, mematahkan ya, kakinya sudah patah, jadi nggak bisa ikut ski ya. Di sininya present gitu. Jadi hasilnya itu sekarang gitu, ada relevansinya. Kalau misalnya dia matahin kaki kemarin, ya udah Lucy broken leg yesterday. Tapi karena dia mematahkan kakinya, jadi nggak bisa ikut ski. Nah, itu ada pengaruhnya. Maka kita harus pakai present perfect ya. Kalimatnya menjadi Lucy Has spoken. Yes, boleh. Lucy has, Lucy's broken. Oke, 12 juga sama nih, ada relevansinya. Karena Julie-nya baru datang, ya, maka kita bilang sini, come and say hello. Ya, masih relevan, masih ada pengaruhnya dengan masa kini. Berarti menjadi Julie Has arrived. Iya, gitu. Oke. Kalau 13 curhat lagi ya, gitu. Nyampe rumah terus merasa dingin, ya. Kan curhat nih. Berarti cukup pakai they
They were, betul. Terus di sini, they arrived. Betul, regular ya. They were sama they arrived. Oke, ini jelas banget in 1995 ya. Jadi pakainya yang sudah pas. Oke, menjadi Jack Broke. Betul. Terus ini when he Fell. iya, fell. Betul. Terus nomor 15. Nah, ini mungkin nggak terlalu jelas ya kata time signalnya. Tapi kalau ada yet itu biasanya berhubungan sampai sekarang ya. Udah tahu nih masalahnya berbulan-bulan, tapi sampai sekarang belum ketemu juga solusinya. Gitu ya. So we use present perfect. Menjadi I Have known. have known. Betul, udah tahu. But I Haven't found. iya, haven't found. Oke. Terus yang nomor 16 di sini ada last night, tapi pertanyaan ya. Oke, ini masih ingat tadi pertanyaan gimana kalau nanya? Harusnya betul. Iya. When did you arrive? Ini salah ya. Harusnya ini when did you arrive last night? Terus jawabannya at 10 p.m. Alright. 17 ada hubungannya ya, relevansinya sampai sekarang. Berarti udah mengajar 10 tahun dan masih senang sampai sekarang. Oke? Jadi kalimatnya jadi she Has been. She has been. 18 di sini ada before. Ya, maksudnya before ini belum pernah lihat sebelumnya, nggak pernah lihat laut. Gitu. Berarti pakainya I haven't betul. Sekarang 19 ya, udah kenal Jill sampai sekarang, apalagi masih sering ketemu ya. Berarti untuk pertanyaan ya, jadi gimana? How long Have you known? Tuh, sampai sekarang masih kenal Jill. Terus yang terakhir, dia bilang, I just want to say that berarti lagi teleponan ya. Sampai nih, everything is fine. Berarti, I have Have Oke, bisa ya kita mempraktekkan seperti itu. Nah, untuk ada beberapa yang aku mau tekankan juga di gamenya yang kemarin ya, present perfect. Mungkin sambil aku buka deh. Ya, karena yang bagian present perfect itu lebih sedikit juga sih roundnya, cuma 4 ya. Jadi, menurut aku 4-4-nya itu penting. Kalau yang past tense kan sama ya, cuma diulang-ulang doang sampai 22. Banyak banget. Tapi kalau yang perfect, ini itu dia ada 4 ya. Bisa dilihat dari yang di atasnya. Has atau hasn't, ya, cuma udah atau belum. Klik yang ini panahnya. Ini times, never, ini udah berapa kali, yang ini nggak pernah. Terus ini for, artinya selama, since, sejak. Yang terakhir just, baru aja, yet, belum. Itu ya, jadi ini membantu sih menurut aku untuk membedakan 4 tadi. Oke, kalau yang pertama, kita coba mainin ya. Ini kan yang pertama harus di drag doang ya. Cukup drag ini aja. Terus kalau sudah sampai 10 kalau nggak salah. 10 kata, dia ada pilihannya. Oke. Nah, yang ini kita bisa lihat dari orangnya, right? Terus positif, jadinya she has eaten. Gitu ya, ini menyesuaikan aja yang cocok untuk dimakan ya cuma lunch. Terus nih laki-laki juga 1, positif juga, berarti he has read. Yang cocok hanya buku ya, sesuai gambar juga sih. Oh, ini sama, coba dulu. Scene ketiga ya, ini juga sambil membantu sih. Karena ada beberapa yang ingatnya itu regular doang. Jadi yang irregular lupa. Oke, ini berdua, berarti pakai they have. Oke. Ya, nah ini aku mau menjelaskan sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang salah di sini, karena mikirnya go itu menjadi gone, bedanya apa sih? Gitu ya. Jadi kalau go, yang pakai gone itu verb 3, itu maksudnya orangnya itu masih di sana. Kayak contoh tadi ya, I'm sorry he has gone to the shops. Nah itu orangnya masih di toko, belum balik. Tuh. Sementara di sini kenapa pakai he has been to America? Teman-teman juga mungkin sering dengar he has been to Europe, yang I've been to Paris. Nah itu karena udah balik lagi ke sini. Itu sudah pernah, ya, dan sudah di Indonesia lagi.
gitu. Ya, jadi bedanya cuma masih di sana atau udah di sini lagi. Contoh lainnya misalnya kamu lagi di luar negeri terus tetangga nanya gitu ya, kok kosong rumahnya? Gitu. Terus bilang, oh ya, yes gone to Europe gitu. Karena kamu masih di luar negerinya. Gitu. Tapi kalau udah balik terus kamu cerita, ya, oh aku udah jalan-jalan nih ke Paris. Nah, kamu bilangnya I've been to Paris, sudah pernah ke Paris. Itu ya bedanya been sama gone. Oke, untuk yang belum atau negatif berarti pakainya hasn't gitu. Terus ketiga nggak cocok cuma untuk buat. Oke. Sekarang yang kedua, times atau never. Kalau untuk yang sama ya. Kalau untuk times itu kita pakainya di akhir ya biasanya taruhnya. Tapi kalau never itu taruh di tengah. Nah, itu yang banyak orang belum tahu ya penempatannya gitu. Jadi naruhnya never di akhir gitu atau times di tengah itu yang nggak cocok. Oke. Jadi kalau ketemu sama 3 nih dia bilang udah 3 kali, taruhnya di akhir aja. Gitu. Jangan jumlahnya dulu ya. She has visited-nya dulu, objeknya dulu, terus baru 3 times taruh di akhir. Ya, 3 times juga karena dia lebih dari 1, jadi pakai S ya, 3 times. Gitu. Kalau one ya one time atau one saja. Nah, kalau yang nggak pernah, kalian taruh di tengah. She has never, bukan she never has ya. Kalau diselipkan di tengah-tengah antara has dan verb 3-nya. Gitu. She has never used substitutes. Oke, jadi itu bentuknya. Satu lagi, yang for sama since, ya. Untuk for kan artinya selama. Kalau since itu sejak. Jadi nanti bisa diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia juga ya. Untuk membantu teman-teman biar lebih, translation-nya juga lebih bagus lah. Karena banyak yang udah pakai ago misalnya, masih pakai for. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia kita kurang bagus, aku menjelaskan itu ke muridku juga kadang mereka nggak ngeh gitu. Ya, kalau kita ngomong selama, kan perempuannya she has played trumpet, kan tulisan 8 years. Sebenarnya ada 2 pilihan ya. Boleh for 8 years, selama 8 tahun, atau sejak 8 tahun yang lalu. Jadi kalau sejak itu harus ada yang lalu, ago-nya. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang jawab since 8 years salah, itu karena nggak ada ago. Harusnya she has played the trumpet since 8 years ago. Gitu. Tapi kalau selama, yang tepat ya, she has played the trumpet for 8 years. Gitu. Jadi memang harus pakai, ya bahasa Indonesia juga harus bagus diterjemahkan. Kalau tahun kayak gini ya jelas, tepatnya sejak 2016. Kan nggak mungkin selama 2016 ya. Nggak cocok. Jadinya nggak ada relevansinya dong. Harusnya kan sampai sekarang masih. Gitu. Jadi dia sudah mendukung ya, supported gitu, Liverpool since. Gitu. Bukan for. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi saya akhiri dulu sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanya mengenai topik ini ya tentu. Kalau yang di luar itu udah bukan volunteer lagi, itu udah les. Oke, jadi kalau mau nanya tentang perbedaannya boleh. Dan saran aku, kalau misalnya aku kasih latihan tambahan, itu juga dikerjakan ya. Karena kalau latihan gabungan dari satu website doang, kurang dalam aja gitu ya. Karena kalian cuma pakai example dari satu website. Padahal juga website lain misalnya kayak Agenda Web ini yang dia membantu untuk hal-hal kecil lainnya seperti misalnya tadi ya time expressions, kalau ada last summer, pakainya apa, this month, apa. Jadi nggak perlu dibikin kalimat tapi cukup mengenali time signal dulu. Itu sejak ya atau 4 hari yang lalu. Nah, itu kan beda ya artinya ya, sejak sama 4 hari yang lalu. Kalau sejak berarti sampai sekarang masih. Jadi kalau 4 hari yang lalu ya sekarang udah enggak gitu ya. Jadi I think it will really help you to differentiate ya, terutama bagian fungsi. Karena kalau grammar itu memang ya kaku ya, jadi harus sabar mempelajarinya dan pelan-pelan aja. Pasti lama-lama juga hafal perbedaannya ya. Oke. Udah cukup, aku mau stop sharing dulu. Sorry. Oke. Sebelum selesai ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, langsung aku akhiri ya ke adminnya. Minta tolong. Ya, Kak, udah. Oke.
Ya, oke, baik. Kita ketemu lagi di pertemuan terakhir ya. Jumat depan sudah yang terakhir. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya, teman-teman. See you next week. Bermanfaat ya, teman-teman. See you next week.